menerima berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Cek di bawah kursi tidak. Absen sebentar ya. Rangga Ardiansa. Imam Sarasi Namita. Siapa yang masih ingat puisi itu apa? Cukup secara ringkas saja disampaikan. Puisi itu apa? Bapak tanya satu-satu atau kalian menunjuk diri? Oke, Farah, coba sebutkan Farah. Puisi itu apa, Farah? Coba kuat sedikit suaranya biar yang lain ya. Oke, kata Marah tadi puisi itu adalah karya sastra yang ditampilkan secara lisan, gitu ya. Dengan memperhatikan unsur-unsur di dalamnya, juga di dalamnya juga terdapat beberapa metode penyampaian ya. Ada lagi yang menambahkan tadi kata kuncinya adalah karya sastra yang ditampilkan dengan cara lisan. Ada lagi yang mau menambahkan? Bang Dina, apa itu puisi? Karya sastra yang disampaikan dengan rima, irama, dan ekspresi. Terus puisi itu apa sebetulnya? Kalau kalian bicara fokusnya cara penyampaian, sementara puisi itu intinya apa? Dia bentuknya disampaikan atau bentuknya tulisan? Bentuknya dulu kita bicara ya. Berarti puisi itu adalah jenis karya sastra. Selain puisi apa karya sastra itu? Novel itu bentuk dari karya sastra berbentuk apa dia? Novel. Prosa. Kemudian setelah prosa apa lagi? Sebelum kalian bermain drama itu ada naskahnya. Itu juga bagian dari sastra. Berarti prosa dan apa saya juga? Apa? Prosa dan naskah. Naskah apa? Naskah drama. Jadi selain puisi, karya sastra itu ada prosa, ada naskah drama. Nah, fokus di situ dulu ya. Jadi puisi ini adalah salah satu jenis karya sastra yang disampaikan atau ditulis dulu. Ditulis untuk menyampaikan apa? Ide, gagasan, dan yang paling penting perasaan. Nah, kata-katanya berbentuk apa kalau dalam puisi? Dalam bentuk kiasan, ya. Biasanya penulis itu dia paling hobi menggunakan teknik figuratif. Ya. Makanya kita mengenal kemarin ada materi apa saja kita pelajari? Personifikasi, yang kedua metafora, yang ketiga hiperbola, yang keempat yang mengulang repetisi. Terus ada kata bak seperti bagaikan, itu apa namanya? Simil. Nah, baik. Nah, karena kita semua tujuan pembelajaran sudah kita pelajari kemarin, tapi ada satu yang tersisa. Ya, kalian belum diberikan pembimbingan bagaimana cara membaca puisi sesuai dengan ekspresi, gestur, intonasi, jeda, tempo, dan sebagainya. Kayak ini silakan ini. Bentuk membaca merupakan bentuk dan pengaturan cara membaca sesuai dengan isi dan nada puisi yang dibacakan. Ekspresi sinonimnya adalah mimik wajah. Ya, kata kuncinya adalah bentuk dan pengaturan tampilan wajah.
Nah, kalau kita mau lebih spesifik, kalau dalam pembacaan puisi bagaimana? Artinya, ekspresi atau mimik wajah ini harus kita bentuk atau kita atur sesuai dengan suasana yang dibangun di dalam puisi. Gerak tubuh yang bagaimana bagian-bagian tubuh bergeser atau bergerak sesuai dengan kejiwaan dan pemaknaan terhadap isi puisi yang dibaca. Oke. Menurut Aurel, dalam pembacaan puisi, gerak tubuh yang mana saja yang biasa digunakan pembaca puisi? Pertama, tangan. Kedua, Alis. kita ambil bagian umum saja. Bagian umum saja, tangan, terus kaki, terus baca. Jadi tangan dan kaki. Tangan dan kaki ya. Kepala. Jadi ada 3 anggota tubuh yang biasanya bergerak saat kita membaca. Puisi. Pertama, Tangan. kedua, Kaki. ketiga, Kepala. Artikulasi lafal kejelasan dalam pengucapan setiap kata dan huruf yang isinya vokal atau konsonan yang terdapat dalam setiap kata dalam puisi yang dibacakan harus jelas dan tepat. Coba kalian nilai artikulasi yang disampaikan Siwa itu bagaimana? Kurang jelas kenapa? Gagap. Gagap itu ini lapar itu kan. Tadi kita sih. Tapi ada yang seperti tidak Seperti tidak terdengar bagaimana? jelas. Tidak terdengar jelas. Artikulasi itu penting. Sama pentingnya seperti jeda. Jeda. Tahu jeda? Oh. Pemberhentian sesaat dalam menyampaikan kata-kata. Itu nanti. Baik, semuanya tolong minta berdiri. Semuanya berdiri. Baik. Di dalam pembacaan puisi ada yang namanya pertama olah vokal. Olah vokal. Di Karet kemarin sedang belajar olah vokal sebelum dia masuk ke naskah monolog. Nah, sama halnya dalam pembacaan puisi yang paling penting ya itu adalah vokal kita. Jadi kalau vokal saja kita tidak selesai ininya tekniknya, maka semuanya akan rusak. Jadi ekspresi, gerak tubuh dan segala macam tidak akan ada artinya kalau vokal kita ini salah atau tidak benar, tidak tepat dalam implementasi teknik. Bapak tarik nafas ya. Ketika Bapak lepaskan nafas Bapak, kalau saya itu memang kalau ini nggak usah terang-terangan kenapa? Parah, Pak. Parah. Parah. Nah, Boleh sharing. ini kan menurut Bapak dari besar ke tambah besar, gitu lah. Biar ini benar. Ya. Nah, ini ya. Nah, kita dorong ketika Bapak lepaskan napas, dia ke dalam. Ya. Ya. Kita akan merasa nih sampai kita mau batuk akan merasa di sini nggak enak di dada kita. Itu penapasannya udah benar. Jangan kilap. Tarik nafasnya semua. Tahan. Lepaskan. Boleh pakai tangan di depan terus, boleh juga tanpa tangan di depan. Tarik nafasnya. Tahan. 10 detik. Lepaskan. Oke, tidak apa. Oke, sekarang tugas kamu cek random aja, 3 orang. 3 orang, random saja. Tarik nafas dari perut. Dari perut. Tarik nafasnya dari perut. Ada depan ada, Bang. Ya, tarik sekarang. Tahan. Ya, tahan, yang tahan tetap.
lepaskan, meninggal tadi kan ya. Ini berhasil Pak. Tarik nafasnya. A I U E O mulai. Dimulai. Boleh duduk semua. Tugas kalian nanti adalah meniru apa yang sudah Bapak demonstrasikan. Semuanya nanti akan berlaku sama. Tidak ada perbedaannya. Karena yang akan Bapak gunakan di sini adalah metode demonstrasi supaya dalam pembelajaran itu memang kita baru nanti kita bisa dapat ciri khas kita masing-masing ketika kita sudah mendalami. Ya, jadi proses meniru itu penting. Saya Raja Wali WS Menha. Perhatikan gestur yang Bapak berikan ya. Sebuah sangkar tidak akan mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Perhatikan di sini, Bapak selalu menyimbolkan Raja Wali itu dengan tangan menengadah atau terbuka seperti itu. Kemudian burung nuri Bapak kembali tutupkan seperti itu. Ini apa? Ini lambang suatu lambang kebebasan, dan ini lambang dari orang yang terkungkung dalam suatu wadah. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan. Boleh kita gini, adalah keluasan dan kebebasan. Membela langit dengan setia, dan ia akan mengaku kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Ya, itu ya. Karena Bapak sudah memberikan contoh untuk proyek kita di minggu sampai di hari pertama, batas waktu. Nah, apa bentuk proyeknya? Bentuk proyeknya adalah dengan puisi yang sama, tapi cara penampilannya yang berbeda. Apa itu? Jadi kalian membaca puisi tema kebebasan ini dengan menggunakan pakaian khas tradisional latar belakang suku kalian. Kalau sukunya Melayu, pakailah pakaian Melayu, terserah. Bapak tidak bebankan ke kalian harus sewa dan segala macam. Yang penting ada simbol-simbol, ornamen-ornamen yang menunjukkan bahwa kalian berasal dari suku itu. Jadi akan terlihat dari video itu bagaimana seluruh atau keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini dalam memperjuangkan yang namanya kebebasan. Oke, Bapak tanya siapa pun bisa menjawabnya. Besok Bapak akan bawakan satu buku untuknya. Gunakan kata sapu lidi di belakang itu untuk dijadikan bajas personifikasi. Bapak hitung sampai 5. 1. Tunjuk tangan bagi yang bisa jawab. 2, 3, 4. Ya, Sadik silakan. Berdiri Sadik. Dari kata sapu
sini. Yuk berdiri tadi. Sapu lidi itu mencakar lantai kotor. Sapu lidi itu mencakar-cakar lantai. Oke, benar? Tepuk tangan dulu. Oke, satu sama utang satu buku yang kamu ya. Mau lagi satu? Oh baik, dengan kata buku. Bapak itu sampai 5. Personifikasi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan. Sarah Sena, Meta. Berdiri Meta. Saya nggak mau Pak. Dengar semua. Ya. Apa lagi? Buku itu menjelajahi dunia. Buku itu menjelajahi dunia. Benar? Oke, kurang tepat ya. Buku itu menjelajahi dunia nggak jelas maksudnya ya. Apa yang dikerjakan? Bapak itu sampai ya. Buku itu menangis tidak dibuka. Betul. Buku itu ya boleh ya. Susah tidak? Tapi secara pemahaman dapat ya. Jadi satu kata benda yang diberikan kata kerja itu aja personifikasi. Intinya suatu objek yang diberikan sifat seperti manusia, yang seolah-olah seperti manusia itu adalah majas personifikasi. Baik, Bapak kira cukup pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan pelajari materi-materi yang akan kita bahas di ruangan nanti. Tidak tetap muka seperti ini. Kita akan buat fleksibel mungkin dan ada jangka waktunya mungkin dari pukul 7 sampai pukul 9. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kita akan bertemu lagi di hari Kamis. Di hari Kamis maksimal untuk pengambilan nilai lisannya. Benar? Hari Kamis pengambilan nilai lisan. Yang Bapak berikan kesempatan kepada kalian semua 3 materi yang paling kuat, pelajari 3 materi yang paling kalian sukai dan 2-nya adalah pertanyaan dari Bapak. 3 itu adalah materi pilihan kalian, 2 adalah materi yang Bapak pilih untuk dipertanyakan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa permasalahan kalian terjawab hari ini dan Bapak tetap membuka ruang komunikasi baik itu di grup maupun di Japri. Silakan manfaatkan karena hari Kamis insya Allah adalah bisa jadi pertemuan terakhir kita ya. Setelah itu mungkin kita akan bertemu di dimensi yang berbeda ya. Baik, terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.